Halo teman-teman, kembali bersama saya Petrus. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ya asuransi lagi teman-teman. Semoga nggak bosan-bosan ya. Kita akan bahas mengenai asuransi. Judulnya adalah asuransi. Tanya Petrus saja. Nah, jika teman-teman punya pertanyaan seputar asuransi, silakan tanya aja sama saya. Ada yang bertanya, Pak Petrus, saya mau ambil asuransi buat anak-anak saya, tapi saya mau tanya-tanya dulu nggak apa-apa ya? Aduh, tapi saya nggak enak hati nih kalau ternyata saya udah tanya-tanya, tapi takutnya nanti nggak ambil di Pak Petrus, malah ngambil di agen lain, gimana? Nah, teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah pikirin itu, nggak usah pusingin hal itu, karena tugas agen adalah melayani sebaik-baiknya, memberikan edukasi yang benar tentang asuransi. Nah, itu tugasnya saya, teman-teman, melayani nasabah dan calon nasabah dengan sepenuh hati. Jadi, ibarat toko, saya harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Jadi, kalau teman-teman misalnya datang ke toko pakaian, lalu coba-coba baju, lalu nggak beli, nggak apa-apa kan? Iya, sama. Jadi, saya ibarat toko pakaian, teman-teman datang, coba-coba pakaian, nggak jadi beli, no problem. Tapi itu adalah PR untuk saya. Kenapa? Berarti ada sesuatu yang harus saya perbaiki. Mungkin ada pelayanan saya yang kurang, atau something, ya kan? Saya nggak tahu. Saya harus memperbaiki pelayanan saya supaya saya bisa memberikan yang terbaik, supaya teman-teman nyaman. Boleh saya layani. Sebagai gambaran, istri saya juga membuat kue, teman-teman. Dia buat kue nggak begitu aja langsung jadi kuenya enak. Enggak. Dia coba, gagal, coba lagi, akhirnya kuenya enak baru dijual. Kalau kuenya nggak enak, kira-kira ada yang mau beli nggak? Betul, nggak ada. Jadi, kue itu harus enak baru orang mau beli. Oke, next. Ada lagi yang nanya, Pak Petrus, saya mau nanya nih, kenapa sih agen asuransi itu ngomonginnya selalu habis ngomong produk, ngajakin jadi agen? Nah, teman-teman, saya mau bagi rahasia nih. Di asuransi ini ada dua hal yang dibagikan. Pertama produk, kedua bisnis. Produk ini teman-teman udah tahu ya, asuransi itu kan kasih jaminan keselamatan, keamanan untuk biaya rumah sakit, untuk resiko-resiko segala macam. Itu kita terima uang tunai untuk dari klaim segala macam, tapi sifatnya sementara. Artinya begitu terjadi klaim, terima uang, uang itu bisa habis. Dan kalau terjadi resiko, baru terima uang klaim. Sedangkan yang mau dibagikan kedua adalah produk. Yang mau dibagikan kedua adalah bisnis. Bisnis itu memberikan keamanan keuangan yang sifatnya seterusnya. Jadi, ada uang besar yang bisa diterima setiap bulan walaupun tidak terjadi resiko. Nah, ini keuntungannya teman-teman. Karena ini bagus banget, makanya kita mau sharing ke orang-orang. Jadi ada produk dan ada bisnis. Oke, pertanyaan berikutnya. Pak Petrus, saya kan baru kenal sama Pak Petrus. Boleh tahu gak berapa lama di Allianz, lalu apakah sama seperti agen lain, mereka udah masuk koran Kompas? Jadi ini true story, ada yang nanya ke saya seperti ini. Saya bersyukur, saya masuk koran Kompas juga teman-teman. Teman-teman bisa lihat di koran Kompas 15 Juli 2020. Nah, zaman sekarang udah berbeda. Semua udah serba canggih, serba online. Perkenalan lewat online itu bukan hal yang baru. Jadi, saya setuju, kita semua harus waspada. Teman-teman bisa tanya apa aja ke saya akan jawab. Saya akan berikan informasi selengkap-lengkapnya. Teman-teman juga bisa lihat di Facebook saya udah dari berapa puluh tahun yang lalu di Facebook. Bisa ngelihat di Instagram saya, atau di WA ke saya, nomor saya pun nggak pernah ganti, udah puluhan tahun. Jadi, teman-teman bisa percaya pada saya join Allianz pun sudah jalan 6 tahun. Terregistrasi sudah sejak lama. Yang penting sebenarnya bukan masalah lama atau enggaknya. Yang penting adalah masalah komitmen, pelayanan, fokus, pengetahuan, dedikasi, kejujuran. Ya, itu semua yang bisa diberikan kepada nasabah. Jadi saya bersyukur saya mendapat penghargaan masuk ke koran Kompas, bukan 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 masuk koran Kompas untuk hal yang lain, tapi untuk penghargaan ya, bersyukurnya itu. Jadi saya bersyukur
saya diberikan kepercayaan dari orang-orang yang baru saya kenal. Next question. Nah, Pak Petrus, saya kan baru di asuransi nih. Ada hal nggak? Ada saran nggak? Harus ambil proteksi seperti apa? Maunya juga ada investasi biar anak-anak pada saat dewasa punya uang. Oke, saran saya kita sesuaikan dulu dengan budget. Jangan sampai over budget. Kita sisihkan uang kita, kebutuhan utama juga harus tetap terbayar, asuransi dibayarkan, tapi jangan sampai kita kewalahan. Dengan budget tersebut kita alokasikan. Pilihannya ada dua, rawat inap sama uang tunai. Rawat inap, kalau udah tercover dari kantor atau BPJS, berarti nggak perlu lagi. Tapi kalau memang mau, no problem, ambil lagi. Ada juga uang tunai untuk resiko sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal. Masing-masing 2 miliar. Dan untuk investasi itu ada, itu bonusnya aja kalau saya bilang. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing, kita perlunya apa, gitu ya. Pak Petrus, saya ditawarin asuransi yang sebelah. Katanya ada investasi dengan teknologi terbaru dan bisa jaga investnya. Gimana menurut Pak Petrus? Saya tanya balik, saya bilang. Yang dicari itu apa? Apakah investasinya atau proteksinya? Teman-teman perhatiin deh. Di buku polis itu judulnya adalah kontrak polis asuransi jiwa. Bukan kontrak investasi. Jadi jangan salah tujuan. Tujuan kita ambil di sini adalah untuk proteksi. Investasi itu memang boleh dilihat, boleh dilirik, itu bonusnya aja. Bukan berarti kita harus fokus di sana. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya adalah kita mau sesuatu yang pasti atau nggak pasti? Kalau kita jawab pasti berarti kita fokus di proteksi. Karena itu tertera di kontrak. Artinya bila tertera di kontraknya 1 miliar, begitu terjadi resiko ya 1 miliar yang diberikan. Tapi kalau investasi itu nggak pasti, makanya di tabel itu diberikan proyeksi investasi rendah, sedang, tinggi. Perkiraan, di situ ditulis perkiraan. Nah, teman-teman jadi orang yang smart juga ya. Jadi diperhatikan, jangan sampai kita tergiur, akhirnya kita kecewa, malah bilangnya asuransi penipu. Gitu ya, cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, Pak Petrus, saya sudah di cover oleh asuransi kantor. Perlu daftar lagi nggak sih asuransi individu? Saya tanya balik, menurut kamu perlu nggak? Menurut kamu berapa lama bakal kerja di kantor? Kalau terjadi amit-amit sakit berat, yakin nggak bakal tetap dipertahanin sama kantor dan bakal tetap dapat gaji? Kalau nggak yakin berarti perlu. Karena apa? Kalau nggak bekerja, kemungkinan besar fasilitasnya dari kantor itu udah nggak berlaku lagi. Jadi artinya kalau udah terjadi sakit parah, kita nggak punya proteksi dari kantor, kita nggak punya proteksi apa-apa, dan kita yang paling parah adalah kita akan kehilangan kesempatan untuk punya proteksi selamanya. No turning back, teman-teman. Jadi kalau ada kesempatan untuk punya proteksi, kenapa enggak? Gitu. Semoga ini semua menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain, komen di bawah, atau kita bisa diskusi lewat WA, atau bisa komen di Instagram saya, atau DM di Instagram saya, Petrus Jakub. Teman-teman add WA saya 0856781031. Teman-teman, sorry videonya gambarnya agak blurry. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one Allianz. We are sure